Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال من أهل العلماء من أهل العلم سيئة تسوءك خير من حسنة تعزيك. سيئة تسوءك خير من حسنة تعزيك. Dosa yang merisaukan hati dan pikiranmu lebih baik daripada kebaikan yang membuatmu bangga. Ini bisa kita ambil pelajaran. Kalau ada seseorang melakukan maksiat, ketika melakukan maksiat itu hatinya risau, hatinya sedih, hatinya tidak tenang, maka itu orang itu lebih baik daripada orang dia melakukan kebaikan. Dia melakukan kebaikan, tapi dia merasa bangga dengan kebaikan dia. Boleh kita bangga dengan kebaikan kita? Boleh. Tapi orang lebih baik lagi orang ketika buat dosa. Misalnya bang naik pos-pos, ada bang pos? Ada. Nah, bang naik pos-pos misalnya. Ketika sholat misalnya, lewat dia sholat subuh. Tapi setelah terbangun risau hati, sedih hati. Ya Allah, kenapa aku sholat subuh? Kenapa aku bisa tinggal sholat subuh? Dia itu lebih baik daripada misalnya Bang Kaisar sholat subuh. Tapi aku dari sholat subuh loh. Artinya apa? Ketika seseorang melakukan kesalahan dituntut untuk menyesali. Bahkan dalam hadis sebutkan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Itu satu. Pertama, kata Rasulullah, bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Itu satu. Yang kedua, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah segala keburukan yang engkau lakukan itu dengan kebaikan. Disebutkan oleh para ulama, kebaikan yang paling baik itu adalah salat. Segala keburukan yang engkau lakukan maka harus diikuti dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang ketiga, berakhlak yang baik kepada manusia. Ya, intinya
Manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang menyesali dosa yang dia lakukan. Paham? Kita masuk melanjutkan kajian minggu semalam. Semalam kita sudah membahas tentang najis mughalladah dan bagaimana menghilangkannya. Apa semalam najis mughalladah? Najis dari mana itu najis berat itu? Apa? Dari jilatan anjing dan babi, atau sesuatu yang berasal dari apa namanya hewan, yaitu anjing dan bagaimana mensucikannya? Bagaimana mensucikannya? Membasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Airnya itu dicampur dengan bisa. Kita sekarang sudah masuk faslun fil haidi wal nifasi wal istihadah. Ini untuk perempuan penting sekali. Untuk perempuan sangat penting. Ini tolong diperhatikan. Untuk laki-laki penting juga. Kenapa? Karena nanti kalian laki-laki, kita sebagai laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga. Maka ajari dan istrimu, ajari istrimu, ajari anak-anakmu. Tapi bagaimana mengajari anak? Bagaimana mengajari istri kalau tak punya ilmu? Ya, kalau muallif rahimahullah taala wa nafa'ana wa bi'ulumihi da'awina. Faslun fil haidi wal nifasi wal istihadah. Dengarkan. Makanya usah pikir cocok udah bawa. Ini kan yang bawa buku catatan. Badan pun sama. Nah, nanti kisah ta'lim, kisah ibadah, tolong diperintahkan setiap ada kajian bawa notes. Kalau bisa bawa kita baca kitab Ghayatul Taqrib, buku fikih kelas 1. Kelas 2 dibaca. Kita apa? Sama. Kelas 3? Masih Ghayatul Taqrib. Maka bawa kitab itu. Kenapa? Kita harus baca sarahnya, alias bawa Fathul Qoribnya. Kita belajar sama-sama. Nanti kalau ada yang salah, sudah. Ayo, Ustaz kayak kurang betul. Tidak apa-apa, kita diskusi. Ya, sebenarnya kita ini usah merasa nggak mengajar, kita ini diskusi. Cuma dalam diskusi itu harus ada yang membimbing, harus ada yang menjadi moderatornya, harus ada yang menjadi pembawa acaranya. Di sini salah pembawanya. Nanti kalau ada yang kurang tepat, ayo kita diskusi. Sampaikan aja. Apalagi mana? Mungkin kalian lebih tahu tentang haid dari Ustaz. Kalau Ustaz nggak pernah haid, dan nggak bakalan pernah haid, dan nggak bakalan pernah. Mungkin kalian lebih tahu. Nanti bisa kita diskusi. Ya, Ustaz hanya mengambil dari kita. Sebenarnya Ustaz berpikir tadi, ini apa Ustaz baca? Apa Ustaz lewati? Tapi Ustaz berpikir, apa lagi itu yang kita sampai. Kalian lagi perlu kalian tahu ini. Faslun fil haid wal nifas wal istihadah. Satu pasal tentang haid, wal nifasi dan nifas, wal istihadah dan istihadah. Apa itu nifas, apa itu haid, apa istihadah? Wa yakhruju min farji salasatu dima'i. Dan keluar dari kemaluan perempuan itu ada 3 darah.
Yang pertama damul haid. Yang pertama adalah darah haid. Yang kedua wan nifasi. Yang kedua darah ini belum pernah dikasih. Wal istihadati dan istihadah. Fal haidu maka haid ialah huwa ad-damul khariju fi sinil haidi wa huwa tis'u sinina fa aksar min farjil mar'ati ala sabili sihhati ay la li'illati bal liljibillati min ghairi sababil wiladati. Darah haid itu katanya darah yang keluar fi sinil haidi pada waktu haidnya seorang perempuan. Kapan itu? Wa huwa tis'u sinina, yaitu ketika berumur 9 tahun. Fa aksar atau lebih. Min farjil mar'ati ala sabili sihhati, dari kemaluan perempuan ala sabili sihhati, atas jalan kesehatan. Ingat, Banan, harus kalian pahami darah haid yang keluar dari dalam diri kalian itu tujuannya Allah buat adalah ala sabilis sihhati, untuk mengeluarkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh kalian. Mengeluarkan penyakit bukan berarti keluar darah mak sakit sakit. Misalnya pernah saya cerita itu saudara-saudara, tapi apa yang ceritakan? Nggak pernah haid, dipikirnya karena nggak pernah haid sehat dia. Nggak haid dia, pun tahu nggak haid dia, maksudnya kalian buah saja. Padahal haid itu sudah menjadi alat sinati. La li'illati, bukan karena sakit, bal liljibillati, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan seorang perempuan ketika sudah berumur 9 tahun maka akan didatangi namanya darah haid, akan keluar dari dalam tubuhnya darah yang disebut dengan darah. Cuma permasalahannya Ustaz nggak tahu. Umur 9 tahun kalian udah pandai nggak kalian mandi wajib? Sudah. Ustaz yakin kan kita umur 9 tahun belum mandi wajib. Padahal ketika sudah haid seorang perempuan sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sudah dewasa. Umur 9. Umur 9 tahun itu kelas berapa itu? Kelas 3 SD, kelas 4. Kelas 4 SD. Pada yang kedua aja. Jujur dulu. Jujur dulu. Jujur dulu. Belum. Ingat, kalian selama kalian haid. Selama kalian haid, setelah itu gak mandi wajib, kalian sampai kalian pandai sholat. Nanti berapa tahun kalian meninggalkan sholat kalian ketika sudah diwajibkan sholat? Nah, makanya saya bilang, aulad, nanti kalian punya anak gadis umur 9 tahun, seorang perempuan sudah haid. Ketika sudah haid, pertanda perempuan itu sudah dewasa. Ketika sudah dewasa, apa yang sampai sama dia? Bulu. Sampai dia dewasa, sampai umurnya, maka dia sudah harus melakukan sholat. Anak-anak ini jujur orang ini umur 9 tahun mereka belum ngerti mandi wajib. Umur berapa kalian ngerti mandi wajib? 1 tahun. Saya yakin ini kelas 1 kayaknya belum ada, masih sholat tiap hari ya. Ada halangan kalian?
min ghairi sababil wiladati, bukan karena sebab melahirkan. Darah haid itu adalah darah yang sudah menjadi kebiasaan seorang perempuan ala sabili sihati, atas jalan kesehatan. Berarti selama seperempuan itu haid, maka dia itu termasuk kategori perempuan yang sehat. Tapi kalau nggak haid, hati-hati, periksa ke dokter. Hati-hati. Wa qaluhu wa launuhu aswadu muhtalifun naza'un laysa fi aksari nahru wa fi sihahi ihtidamu dami istaddat humratuhu hatta iswan. Katanya pada dia, jadi kalian yang lebih tahu. Walaunuhu, lagi-lagi kalau kalian penasaran bagaimana dari itu dengar. Walaunuhu, dan warna haid, darah haid itu aswadu, warna muhtadamun lazaun. Kenapa dia warna hitam? Karena saking merahnya, karena bersangatan merah akhirnya nampak hitam, padahal dia merah sebenarnya. Darah kita ini darah hitam asalnya itu adalah warna merah. Tapi ketika darah kotor, ada darah kotor, warna apa keluar? Warna hitam. Kenapa dia warna hitam? Karena saking merahnya. Begitulah darah itu. Lazaun, menyakitkan. Makanya saking merahnya darah itu berubah warna hitam. Itu tak benar. Itu dari mereka ini ya. Saking merahnya darah itu berubah menjadi hitam sehingga dikeluarkan lazaun. Sakit, betul ya? Sakit. Makanya kalau kalian punya pilih nanti, Jangan kita sanggup. haid nanti ya, jangan ke kepala, itu pun ke kepala kan? Iya, karena ketika itu emosinya tinggi. Bagaimana misalnya orang lagi kesakitan, misalnya kejepit tangan, tak tahu orang yang kaya sama kita, kesakit misalnya, kejepit tangannya, tak tahu yang lalu kita, apalagi kita tumpuk kan dia, mengeluarkan darah ini itu sakit. Apalagi pertama kali kedua itu sakit. Dan orang main-main sama kita, apalagi kita tumpuk kan ya. Tumpuk kan ya, tak bunuh bisa sakit. Kacau. Hatta ahraqathu. Wan nifasu, sekarang kita masuk pembahasan nifas. Wan nifasu wa damul khariju akibal wiladati. Darah nifas itu darah yang keluar akibat melahirkan. Darah nifas itu adalah darah yang keluar akibat melahirkan. Kalau khariju ma'al waladi, maka keluarnya darah nifas itu disertai dengan fal khariju ma'al waladi aw qablahu la yusamma nifasan. Kalau ada orang melahirkan, ketika melahirkan itu ada keluar darah, dengar ya, ketika melahirkan. Sedangkan darah nifas itu keluar setelah melahirkan. Kalau ada orang melahirkan, ketika melahirkan keluar darah, apa disebut darah nifas? Tidak, itu satu. Atau sebelum melahirkan, misalnya udah gini-gini dia, udah dibawa ke apa namanya, ke klinik, ke bidan, keluar darah, apa disebut itu darah nifas? Kenapa? Karena dari darah nifas itu akibat wiladah, akibat karena ia melahirkan maka keluarlah darah. Terus darah apa namanya? Kalau disebut sebelum melahirkan, bisa jadi kalau sebelum melahirkan itu disebut haid. Kalau pas melahirkan itu disebut nama darahnya itu
darah kolkin, darah kolkin itu katanya darah itu keluar karena sakitnya kita melahirkan kita pula, karena sakitnya perempuan itu melahirkan maka keluarlah darah, bukan namanya darah nih. Wal istihadah, sekarang kita masuk pembahasan darah istihadah. Definisi. Idam huwa qaddamul qadyu fi ghairi ayyamil haid wal nifas la ala sabili sihhati. Nah, benar. Ada juga keluar dari mamcaknya, dari perempuan itu keluar darah tapi tidak jalan kesehatan, bukan karena ia sehat. Itulah yang disebut dengan darah istihadah. Kapan Ustaz kita ketahui itu? Ketika keluarnya tidak di luar kebiasaan kita haid, dan di luar kebiasaan ketika keluarnya darah di contoh. Dengar contoh. Misalnya perempuan biasa dia haid 7 hari, kebiasaan. Tiba-tiba bulan ini 8 hari belum selesai, 9 hari belum selesai, sampai 15 hari belum lagi berhenti darah haid. Ketika 16 hari maka sudah dipastikan darah yang keluar itu adalah darah istihadah. Kenapa? Karena darah yang keluar, darah haid itu paling lamanya 15 hari. Tapi ada juga batas. Waktu dulu di pesantren sana ada panas, pesantren sana. Di sini mungkin tak ada. Di sana tiap hari dia haid supaya tak sholat berjamaah. Ada itu ada. Kenapa mau sholat? Haid Ustaz. Kenapa mau sholat? Haid Ustaz. Tiap hari haid dia. Padahal karena malas sholat. Wa qallul haidi zamanan min wa lailatin, dan sedikit-sedikitnya haid itu adalah waktunya 1 hari 1 malam. Miqdaru zalik wa huwa 24 sa'atan, yaitu 24 jam. Dan haid itu paling sedikitnya adalah 24 jam. Kalau ada seorang perempuan keluar darah tapi belum 24 jam berhenti, maka hati-hati. Misalnya contoh, benar, ini penting ya. Makanya disebutkan ulama ketika kita pertama kali darah haid itu keluar, kita harus lihat jam. Memang harus perhatikan jam, perhatikan waktunya. Misalnya jam 9 pagi dia jam 9 pagi dia haid, keluar darah. Ini bukan haid namanya, yang sudah bilang dulu. Keluar darah. Jam 12 dia nggak sholat. Kenapa? Karena dia pikir dia haid. Jam 4 masih keluar darah. Jam 6 masih keluar darah. Jam 7, jam 8 masih keluar darah. Berarti dia sudah meninggalkan 4 sholat. Tiba-tiba jam 10 sudah berhenti, gak keluar lagi darah. Besoknya pun gak keluar darah. Maka itu yang tadi itu tidak disebut dengan darah haid. Maka wajib bagi kalian mengqadha sholat kalian yang 4 tadi. Kenapa? Karena darah haid tadi keluarnya belum sampai 24. Kenapa? Karena sedikit-sedikitnya darah haid itu adalah apa tadi? 24 sa'atan. Kita kembali ke jam. Paling sedikitnya 24 sa'atan, 24 jam. Nah, misalnya keluar dia tadi, misalnya habis sholat subuh, jamaah jam 7 keluar darah, haid saja, keluar darah, haid aku, tak sholat dia subuh, tak sholat dia asar, tak sholat dia maghrib, tak sholat dia isya.
Tiba-tiba jam 8 berhenti, jam 9 berhenti darah. Ya, ditunggu besok. Rupanya ada lagi. Maka yaitu wajib mengqadha sholatnya yang 4 tadi yang ditinggalkan. Nah, ini caranya. Makanya rumit. Jangan sepele. Iya, teratur kayak kita. Suatu ketika nanti kita sudah tua dan sudah banyak penyakit di badan, tidak teratur lagi haid itu. Sekarang kalian haid itu karena masih muda, sehat. Udah tua kalian. Kecuali nanti sudah berumur 50 tahun, sudah habis masa haidnya. Nah, haid lagi. Ada yang perempuan kan? Udah berumur, saya nggak tahu umur berapa pastinya. Tapi kayaknya 50 tahun itu gak keluar lagi sampai nanti gak keluar. Tapi masalahnya umur 30 tahun berhenti haidnya. Jadi ya al-ittisal al-mu'tadi fil haid wa aksaru 15 yawman bila layaliha, dan paling banyaknya haid seorang laki-laki, seorang perempuan itu adalah 15 yawman, selama 15 hari. Ini mana aulad dengarkan ini. Fa izad 'alaiha fa huwa istihadah. Kalau lebih dia 15 hari tetap keluar darah, maka disebut yang ke-16 harinya disebutlah itu darah istihadah. Darah apa istihadah? Darah yang keluar dari seorang perempuan tapi ala sabili ghairi sihat, bukan jalan tidak kesehatan, bukan karena sehat. Ustaz, apakah dia tetap sholat? Wajib dia sholat. Jangan kau. Wajib dia sholat. Walaupun keluar darah, itu benar itu namanya darah keluar darah, tumpah dulu, sholat kau. Cuci lagi, mau sholat cuci lagi sambil berobat. Jangan keluar darah katanya, sholat apa? Ya sholat apa? Keluar darah. Alah. Dan wa qalun nifasi lahzatan, dan sebaik dan sedikit-dikitnya nifas itu lahzah. Satu tetes. Lahzatan 1 detik itu bisa. Jadi sedikitnya dari tek. Wa urid fi zaman yasir wa ibtida'u nifasi min infisal al-waladi wa aksaruhu 60 yawman, dan paling banyaknya darah nifas itu selama 60 hari. Wa ghalibuhu 40 yawman, dan biasanya itu 40 hari. Wal mu'tamadu fi dzalika al-istiqra'u aidan. Ini Ustaz, dari manalah dapat perempuan itu paling sedikitnya 1 tetes darah nifas, 60 hari paling lama, 40 hari biasanya. Disebutkan istiqra'. Perempuan paling sedikitnya 24 jam haid, paling banyaknya 15 hari, paling biasanya 6 sampai 7 hari, itu kata istiqra'. Apa istiqra'? Atas dasar penelitian. Makanya Ustaz nggak tahu. Ini yang IPA siapa IPA di sini? Apa betul? Di IPA dijelaskan seperti itu. Kalau IPA bagaimana? Pelajaran IPA. Haid itu berapa hari paling cepat? Ada dibahas di sini paling sedikit ya? Ustaz kira saya kalau saya ingat itu semua Ustaz tulis SMP ada. Paling sedikitnya itu 1 hari katanya. Ya. Paling biasanya 6 hari atau 7 hari. Itu dibahas. Kenapa? Karena itu memang karena istiqra' atas dasar peneliti. Itu masalah
Sekarang kita masuk masa suci. Wa qallut tuhuri, dan sedikitnya seorang perempuan itu masa sucinya adalah bainal haidataini 15 yawman. Perempuan paling sedikitnya itu suci itu 15 hari. Nah, masuk lagi permasalahan. Ada seorang perempuan, ini contoh dengar. Misalnya dia haid di tanggal 5. Di tanggal 5. Paling sedikitnya perempuan itu masa sucinya itu masa 15 hari. Kalau dia misalnya haid di tanggal 5, haid di tanggal 5, suci misalnya di tanggal 10, 5 hari misalnya, contoh hari. Maka paling sedikitnya dia itu haid kembali kapan? Tanggal 10 berarti tanggal 25, 15 hari. Kalau dia haid misalnya, ada seorang perempuan haid balik dia tanggal 24, tanggal 24. Apakah itu disebut darah haid? Tidak. Kenapa? Karena sedikit-dikitnya perempuan itu masa sucinya 15 hari. Biasanya kalau dia haidnya 7 hari, masa sucinya 23 hari. Ya, betul. Saya nggak tahu. Kalau satu hari satu malam ada yang satu hari di sini? Ada. Masa sucinya kapan? Berapa hari? Ya? Ustaz, itu yang ingin saya tanya. Kalau ada perempuan haidnya cuma satu hari satu malam, berapa hari masa sucinya? 29. Memang kayak gitu? Ada malam? واحترز المصنف بقوله بين الحيضتين عن الفاصل بين الحيض والنفاس إذا قلنا بالأصح إن الحامل تحيض فإنه يجوز أن يكون دون 15 يوما ولا حتى لأكثر الطهر. Katanya, dan paling lamanya itu perempuan masa sucinya tidak ada batasnya. Jadi ada perempuan itu memang tidak haid-haid, itu jarang itu. Itu suatu kelebihan yang Allah buat. Tapi ingat, kalau zaman sekarang perlu kalian periksa itu. Misalnya tak haid-haid dia, coba kalian periksa. Kalau memang ada penyakit, berarti kalian mendapatkan spesial. Ada perempuan itu memang tak haid-haid. Makanya sini paling banyaknya masa sucinya itu wala hadda, tak ada batasnya. Wawan tamsikul mar'atu daharaha bila haid. Amal ghalibut tuhri fayu'tabaru bi ghalibil haid. Lihat. Adapun kebiasaan masa sucinya seorang perempuan itu dilihat dari biasanya dia haid. Kalau haidnya 5 hari berarti masa sucinya 25 hari. Kalau haidnya 7 hari masa sucinya 23 hari. Kalau haidnya 15 hari biasanya masa sucinya 15. Itu enak deh. Fa in kana al-haidu sittan fatuhru 24 yawman. Lihat. Jika ada ia haidnya 6 hari maka masa sucinya adalah 24 hari. Au kana al-haidu sab'an fatuhru 23 yawman. Wa qallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu wa fihi. Dan sedikit-sedikitnya masa perempuan itu haid tis'u sinina adalah 9 tahun qamariyatan, umur qamariyah, umur hijriah. Perempuan itu haid paling cepat itu umur 9 tahun, tapi hitungannya hitungan umur hijri. Hijri berarti kalau di kalau di tahun tahun Masehinya sekitar 8 tahun lebih. 8 tahun 3 bulan, 8 tahun 7 bulan gitu. Karena setiap tahun itu ada sekitar 15 hari ya, 13 hari. 13 atau 12 hari, 11 hari. Iya, perempuan berbeda.
qabla tamamat ismi zamanin yadikin an hainin wa tuhrin fa huwa haidun wa illa fala. Nah, ini satu lagi dah. Wa aqallul hamli zamanan, dan sedikit-dikitnya perempuan itu bisa hamil, hamil zamanan, waktunya itu sittata ashhurin, adalah 6 bulan. Walau sotani 23. Perempuan itu merasakan hamil itu paling sedikitnya 6 bulan. Kalau ada orang hamil setelah hamil itu 6 bulan melahirkan, itu masih biasa, masih ada, masih apa namanya, masih normal, walaupun itu bukan kebiasaan. Wa aksaruhu zamanan, dan paling lamanya arba'u sinina, 4 tahun. Jadi masa kandungan itu paling lamanya 4 tahun. Pernah kalian dengar itu? Pernah kalian dengar perempuan mengandung 4 tahun? Dan kalian ketawa. Siapa salah satu contohnya? Salah satu contohnya itu di dalam kandungan adalah Imam Syafi'i. Imam Maliki pun disebutkan 4 tahun di dalam kandungan. Makanya ada disebutkan orang yang lama lahirnya itu ketika kedua itu pintar biasanya. Orang yang lama dalam kandungan itu semakin lama itu semakin, cuma namanya semakin menderita. Tidak tahu, saya tanya tadi. Belum pernah saya memang 4 tahun ini. Ini perlu ini. Tapi dengar mana? Aulan. Ini mana? Wa ghalibu tis'atu ashhurin, dan biasanya 9 bulan. Kalau mu'tamad fi dzalika al-wujud, dan itulah yang paling kuat. Artinya, benar. Sebenarnya masalah ini masih banyak kan. Banyak kan. Ya, masih banyak. Jadi inti ketika kuncinya ketika seorang perempuan, kuncinya ketika haid seorang perempuan harus mengetahui waktu dia haid. Termasuk tadi jamnya kapan dia haid harus dia perhatikan. Yang kedua, masa sucinya berapa paling sedikit. Kenapa? Karena itu nanti berkaitan dengan ibadah kita. Seperti yang saya bilang tadi, ada orang haid tapi tak sempat 24 jam, maka dia wajib mengqada sholat. Ada orang belum sempat 15 hari udah haid balik, sudah keluar darah balik. Apakah itu normal? Tidak. Apakah dia sholat? Harus. Paham? Wallahu a'lam.